Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya kakak mau ucapin terima kasih ya karena kalian sudah mau datang dan berpartisipasi dalam kegiatan kita pada hari ini. Nah, sebelum mulai kegiatan ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ada pepatah yang bilang, tak kenal maka tak sayang. Nah, gimana mau sayang, kenal aja belum. Nah, biar kita lebih enak nih, gimana kalau kita kenalan dulu. Kenalin, nama kakak Bikin Ramsyah. Kalian bisa manggil bapak, kakak, apa aja senyaman kalian. Asal jangan kalian panggil sayang. Proses hidupan kita yang aman. Saya belum setua itu buat kamu panggil om. Saya masih muda. Ya tante. Kakek gimana? Masih belum setua itu. Nah, gimana kalau kita mulai perkenalan dari kamu dulu? Perkenalkan, nama saya Fakri. Ya, Perkenalkan nama saya Satria Baru. iya, kamu Saya San. Perkenalkan nama saya Wisnu. Perkenalkan nama saya Don. Perkenalkan nama saya Gau. Perkenalkan, nama saya Juli. Nah, kalian udah tahu nggak sih kita mau kumpul-kumpul hari ini tuh mau ngapain sebenarnya? Belum tahu. Alasan kita ngumpul hari ini tuh kita mau ngelakuin yang namanya bimbingan kelompok pakai teknik sosiodrama. Kalian ada yang belum tahu belum sih apa itu bimbingan kelompok sama sosiodrama? Belum tahu. Nah, bimbingan kelompok itu kegiatan buat membantu kalian memahami lingkungan sama diri kalian pakai dinamika kelompok. Maksudnya itu kita bisa ngebahas masalah yang lagi kalian lakuin atau masalah sosial pakai dinamika kelompok, dan maksud dari dinamika kelompok itu kita bisa bahas bareng-bareng. Nah, di bimbingan kelompok itu juga ada teknik namanya sosiodrama. Teknik sosiodrama itu bermain peran. Maksudnya bermain peran itu jadi nanti kakak minta kalian buat meranin suatu drama. Kalian bakal meranin salah satu karakter dari drama tersebut. Tujuan dari bimbingan kelompok itu yang pertama itu membantu kalian untuk meningkatkan kemampuan interpersonal kalian. Terus kalian juga membantu kalian buat menyelesaikan masalah individu kalian, masalah pribadi kalian itu masalah sosial. Jadi kalau kalian punya masalah, kalian bisa cerita di sini, nanti kita sama-sama cari solusi buat menyelesaikan itu. Nah, kalau tujuan sosiodrama itu menumbuhkan empati sama kepekaan sosial. Maksudnya menumbuhkan empati sama kepekaan sosial itu karena nanti kalian bakal meranin karakter dari satu drama. Kakak harap itu bisa membantu kalian buat ngembangin empati kalian sama kepekaan kalian. Nah, yang kedua itu kalian bakal belajar melihat dari sudut pandang yang lain. Maksudnya melihat dari sudut pandang yang lain itu karena nanti kalian bakal meranin drama dan meranin karakter tersebut. Kakak harap itu bisa membuat kalian buat belajar cara melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda. Dan terakhir itu bisa membantu kalian buat memahami emosi, perasaan, perilaku secara langsung karena nanti bakal ngelakuin drama. Di kegiatan kita kali ini juga ada beberapa asas. Asas yang pertama itu ada asas kesukarelaan. Maksudnya asas kesukarelaan itu kalian datang ke tempat ini itu atas keinginan kalian sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Kalian datang ke sini itu ada paksaan nggak kira-kira? Ada. Nah, yang kedua itu asas keterbukaan. Maksudnya asas keterbukaan itu kalian harus cerita yang sebenar-benarnya, jangan ditutup-tutupi, apalagi dibohongin. Bisa nggak nih kalian cerita tanpa ada yang bohong? Bisa. Nah, yang terakhir itu ada asas kerahasiaan. Maksudnya asas kerahasiaan itu jadi semua yang bakal kita bicarain sama kita lakuin di forum ini itu cuma boleh dibicarain sama anggota kelompok ini aja, nggak boleh sama yang lain. Kira-kira kalian bisa nggak kalau kayak gitu? Bisa. Nah, kalian pasti pernah kan ditekan sama teman kalian buat ngelakuin bolos atau nyontek waktu ulangan kan? Pernah. Di kegiatan ini tuh kita bakal belajar buat gimana sih cara nolak ajakan-ajakan kayak gitu. Cuman biar daripada cuma cerita-cerita boring kayak gini, kita ntar bakal pakai sosiodrama biar lebih fresh, biar lebih enak. Nah,
sebelum kita masuk ke kegiatan selanjutnya, kakak mau kita sama-sama komitmen. Buat apa sih kita komitmen itu? Kita komitmen itu biar hubungan yang tadi kita bangun itu hubungan yang saling aman, dapat dipercaya dan saling membantu. Buat komitmennya, kakak mau kalian ikutin yang kakak ucapin nanti ya kak. Nah, kami berjanji semua hal yang dibicarakan di forum ini tidak akan disebarluaskan ke pihak manapun. Nah, biar kita sama-sama enjoy nih. Kakak mau kita nih santai aja ya. Ini bukan buat pentas drama atau teater apapun. Ini buat kita sarannya belajar bareng. Biar kita sama-sama enak, relax. Karena kalian kan mukanya pada tegang. Gimana kalau kita pemanasan dulu? Boleh. Nah, kakak bisa minta kita semua buat sama-sama berdiri. Kalian angkat tangannya ke atas semuanya. 2, 3, 4. Nah, sekarang ke kanan. Ya, baliknya. Ayo kalian duduk lagi. Nah, biar lebih relax, gimana kalau kita latihan napas? Sekarang tarik napas. Hembusin, tarik lagi. Hembusin. Nah, ada contoh teks nih buat sosiodrama kita. Contoh teksnya itu orang yang sering diajak bolos, contoh teksnya itu orang yang selalu ditekan oleh teman-temannya untuk melakukan hal yang tidak ingin dilakukan. Lalu singkatnya itu di satu sekolah terdapat satu orang murid yang selalu ditekan oleh teman-temannya untuk bolos, padahal dia tidak ingin bolos. Nah, buat pembagian perannya itu nanti sebagian dari kalian bakal ada yang jadi pemain drama, nah sisanya bakal jadi penonton. Nah, penonton ini bukan cuma nonton, nanti kakak bakal tanya tanggapan kalian tentang drama yang dilakuin sama yang lain. Nah, buat pembarannya itu, Hasan, kamu jadi teman yang suka mendidik dan menekan. Nah, kamu Wisnu, kamu jadi pemeran utamanya ya, jadi yang siswa rajin yang selalu ditekan. Nah, buat John, kamu jadi teman yang suka menekannya juga. Buat kamu, Gaung jadi mediator yang buat mengenai dia bertiga. Nah, kalau Heru, kalau Juli, kamu jadi sahabat yang bakal membantu kakak. Buat Fahri sama Satria, kamu juga jadi penonton ya. Cuma nanti kakak bakal tanya pendapat kalian sesuai dengan itu. Buat teksnya tadi udah kakak kirim ke handphone kalian. Nah, kalau kakak kasih kalian waktu buat membaca 5 menit, kalian baca sama bayangin perasaan tokoh tersebut. Kalau kalian udah siap, nanti kita mulai ya. Siap. Nah, kalian baca dulu. Kalian baca dulu, maka kalian paham gitu. Kira-kira kalian udah siap belum buat mulai kegiatannya? Sudah. Nah, kalau kalian udah siap, ya sekarang kita mulai kegiatan ya. Kegiatan sosiogramnya kita bakal mulai sekarang ya. Buat yang penonton bisa langsung nyudah dulu. Kelihatan nggak, Bang? Betul. Nah, adegan Esan dan adegan 1, Esan dan Jo mengajak Wisnu untuk cabut lagi. Ayo, mau ikut cabut gak antar jam pelajaran terakhir? Ada sabar ngapa sih? Ayo, mau ikut cabut gak antar jam pelajaran terakhir ke kafe? Aku nggak bisa.
Jam terakhir ada ulangan. Aku belum belajar. Alah, tinggal nyontek aja. Santai aja. Kamu tuh terlalu serius. Tahu kamu bikin jurusan yang gak asik aja, nggak solid. Ikut ngapa? Aku mikir dulu. Loh, kamu kenapa? Dari tadi wajahmu kelihatan tegang. Jonathan ngajak aku bolos lagi. Aku sebenarnya nggak mau, tapi takut dianggap pecundang. No, kalau mereka yang baik, mereka nggak akan maksa kamu begitu. Kamu punya hak untuk sholat. Tapi mereka bilang aku nggak solid. Solid itu bukan soal ikut-ikutan, tapi saling menghargai. Nah, adegan 3, Esan Bego gak sih? masih. No, udah mikirnya. Kita berangkat setelah jam pelajaran ya. Aku nggak bisa ikut. Loh, kenapa? Takut. Aku cuma nggak mau bolos. Kok jadi begitu sih? Kamu berubah dah? Nah, Dina masuk untuk menenangkan. Udah, jangan maksa. Semua punya pilihan masing-masing. Ini bukan maksa, ini ngajak. Masa gitu aja nolak? Itu juga pakai chip punya itu. Jo, kalau kamu marah berarti kamu memang maksa. Nah, adegan Itu. Kamu tuh John. No. Bukan masuk frame ini ya? Lu masuk frame dulu sih bang? Frame 4, tahap 4 tadi. No. Kamu tuh ngebosenin. Jadi cuma belajar, dan belajar. Berarti itu punya Dina. Nah, gue yang baca. Ya udah nggak apa-apa. Ya udah ulang dah. No. Kamu tuh ngebosenin banget. Jadi kamu cuma belajar, dan belajar. Iya, kamu gabung aja sama kita ntar. Tidak gabung bukan berarti nggak jadi teman. Dia punya cara sendiri. Pokoknya kalau bingung nggak ikut, jangan salahin kalau besok kita nggak ngajak lagi. Adegan 5, Wisnu mulai berani untuk menolak. Ini udah jadi bingung sih anjing. Jonathan, Esan, aku teman kalian. Tapi aku juga punya masa depan. Kalau aku dihukum karena bolos, kalian gak bakal tanggung jawab kan? Kalau kalian marah cuma karena aku mau lakukan hal yang benar, berarti kalian bukan teman aku. Nah, adegan selanjutnya pembelajaran. Aku senang Wisnu akhirnya berani ngomong. Tapi kita semua harus belajar. Teman itu bukan yang menyeret ke hal negatif. Kita bisa nongkrong bareng-bareng tanpa harus bolos. Kenapa nggak janjian sehabis pulang sekolah aja? Iya juga ya. Aku cuma ikut-ikutan. Padahal sebenarnya aku juga takut bolos. Mungkin kita terlalu maksa. Maaf ya Nu, gue cuma pengen banget kita kompak, tapi mungkin caranya salah. Aku nggak apa-apa. Aku cuma gak mau merugikan diri sendiri aja. Nah, adegan itu. Oke. Nah, drama kita udah selesai. Sekarang kita mau kalian juga pada masuk lagi ke frame. Kamu kita semua kembali lagi duduk bareng-bareng. Yuk. Baik kak. Aduh, bisa.
handphone kalian? Buat bikin bulan ini. Gue. Nah, kita ambil handphone kalian ini sekalian sama peran kalian pas drama tadi. Jadi sekarang kalian jadi diri kalian lagi, bukan karakter di drama tadi. Tenang aja. Nanti handphonenya akan kembaliin pas kegiatan kita selesai. Baiklah. Sekarang kakak mau tanya nih, Pak Ri, gimana sih pendapat kamu tentang, gimana sih tanggapan kamu tentang drama yang tadi diperanin sama teman-teman kamu? Namanya itu Harapan saya itu kita harus berani nolak yang salah untuk masa depan yang baik supaya tidak jerk. Nah, kalau tanggapan kamu saya kira gimana tentang drama tadi? Tanggapan saya sih jangan mengajak, jangan menerima ajakan dari teman-teman yang masuk untuk membolos gitu. Pokoknya harus ditolak dan harus belajar rajin dari sekolah lagi belajar bolos. Nah, yang tadi kalian pada ngomongin itu benar. Dari sosial drama ini kita belajar buat, nah, kalau menolak ajakan yang tidak baik. Memang kadang-kadang memang tekanan dari teman itu memang cukup berpengaruh. Kalau kita nggak bisa nolak, nanti dibilang cemen, cupu atau apalah kalau nolak ajakan buat bolos atau nongkrong di luar jam sekolah. Nah, tapi kita harus bilang prinsip kita juga buat berpegang. Tapi kita harus tetap bilang prinsip kita buat nolak hal-hal yang menurut kita nggak baik. Lebih baik kalau solusi dari kata itu, mendingan kita bilang cemen kita cukup daripada nanti kita ngelakuin hal yang nggak baik terus misal di kemudian hari, mendingan dibilang cemen daripada melakukan hal yang bakal kita sesali nanti. Nggak apa-apa kok kalau kalian dibilang cemen sama orang lain, yang penting kalian nggak bakal nyesel di kemudian hari. Nah, maksudnya itu apa-apa kalau buat nolak ajakan temen yang nggak baik, ajakan bolos, ajakan nyontek. Untuk di situasi sekarang mungkin itu jadi hal yang wah bisa diceritain ntar pas lulus atau apa. Tapi kalau dilihat efek dari sudut pandang yang lain itu nggak bagus buat kalian. Pembelajaran kalian bisa terhambat, sama prestasi kalian juga bisa menurun. Berbohong sama orang itu juga nggak baik kan. Jadi nggak apa-apa kok kalau kalian dicap cemen sama teman. Yang penting kalian nggak lakuin hal yang bisa buat kalian nyesel di kemudian hari. Nah, kegiatan sosial drama kita hari ini udah selesai sebenarnya dari drama tadi. Nah, biar kita sama-sama enak nih, biar relax lagi. Mana kalau kalian mau ngapain nih biar kita lebih relax sekarang? Aku mau tanya. Bisa sih, ntar ya, ngopinya ntar pas kegiatan kita udah selesai. Nah, sekarang kan kita masih dalam kegiatan, kakak belum ada di kegiatan. Ngapain ya kak? Kuis kak? Kuis boleh tuh kak? Kuis boleh. Iya dong. Iya, dan dia kak. Nah, saya yang bisa jawab kuis nanti handphone kita langsung balik. Iya. Sama aja. Kira-kira siapa yang sering bolos nih? Si Wisnu pak. Kamu sering bolos? Iya dia teman. Iya. Padahal kamu, ya tampang kamu mau suka bolos sih, karena aku Kumis. tapi nggak tahu apa kakak. Kamu kenapa suka bolos? Apa sih yang bikin kamu bosan di sekolah? Teman katanya. Kan bisa ini ngumpul kan. Habis kegiatan kan bisa langsung ajak temenan buat main bareng. Boleh galak kata dia pak. Kayak bapak. Nah, dari mana kakak galak kan kakak jadi bisa enjoy sama kamu. Mana nggak sama marah dari tadi? Karena saya nggak terlalu percaya diri juga kak. Apa yang bikin kamu nggak percaya diri? mau begitu. Kalau kamu insecure sama kumis kamu bisa mulai cukur kok. Kalau emang kurang percaya diri, badan kamu tinggi kok, tegap itu bagus. Gak usah lo percaya Karena- diri. Maaf izin mbak. Ya. Enggak. Karena saya ingin menjadi satpam mbak. Bagus kok, bagus. Jadi satpam juga gajinya lumayan, kan UMR. Nah, apa yang tadi nggak sesuai sama kehidupan nyata perannya? Kakak mau tanya siapa aja?
yang perannya tadi suka bolos padahal nggak tukang bolos, yang suka nengahi teman berantem padahal nggak suka nengahin. Jujur aja nggak apa-apa, kan kita sama-sama ini. Kopi kayaknya nih. Apa? Lebih Enggak dong. Gue selalu menengahi teman gue yang pada berantem. apa iya? Balik jangan. Ya, kayak udah mulai pada sering bercanda. Nah, dari kegiatan itu, kakak harap tuh kita bisa sama-sama buat belajar cara buat nolak ajakan yang gak baik. Jadi dari masuk itu kalian pasti pada takut kan kalau misalnya dibilang cemen sama teman kalau nolak ajakan bolos, tidak takut dibilang cupu kan. Cemen lu. Padahal nggak apa-apa kok kalau kalian dikata cemen cupu itu nggak apa-apa. Yang penting masa depan kalian masih bisa berkata, prestasi kalian masih bisa membanggakan orang tua kalian. Kalian nggak usah menjadikan teman-teman yang kayak gitu. Teman sejati itu nggak bakal ngajak kalian, teman sejati itu bakal menghargai pilihan kalian, nggak bakal ngejudge kalian atau mengajak kalian ke hal-hal yang negatif. Kalau teman yang suka ngajak hal-hal negatif, kalian bisa mulai pelan-pelan ngurangi main sama dia, menjaga jarak, biar dia juga bisa sadar kalau dia sendiri itu yang dia lakuin itu sebenarnya salah. Jadi kakak harap setelah kita melakukan kegiatan itu, kita bisa sama-sama tahu cara nolak hal-hal yang ajakan yang tidak baik, sama-sama bisa mengajak orang lain buat berhenti bolos, nyontek. Jadi kita bisa sama-sama berubah bareng. Kakak mau kita sama-sama komitmen buat menolak ajakan yang tidak baik, dan sama-sama berusaha berubah dan mengajak orang lain untuk berubah juga. Berubah untuk berhenti bolos, nyontek, sama-sama belajar bareng aja kita. Nanti sekitar seminggu lagi kita bakal tanya proses kalian ya, apakah kalian udah bisa ngelakuin hal itu apa enggak. Nah, misalnya kita ngelakuin kegiatan kayak gini lagi, kalian pada mau apa enggak? Boleh sih. Kira-kira apa tuh tema yang bakal kita bahas nanti kalau di pertemuan selanjutnya? Pembulian paling Jadi karena kita semua sepakat, di pertemuan selanjutnya nanti kita bakal membahas gimana sih cara buat berhenti diri sama mengakhiri diri ya. Nah, karena kegiatan kita hari ini sudah selesai, langkah baiknya kita sama-sama berdoa agar apa yang kita pelajari hari ini bisa kita pakai di kehidupan sehari-hari dan sama-sama bisa membuat kita jadi lebih baik. Amin. Berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing, berdoa di berdoa selesai. Nah, sebelumnya aku mau ucapin terima kasih ya karena kalian sudah mau datang dan berpartisipasi pada kegiatan kita hari ini. Nah, kurang lebihnya aku mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya ya. Ya, Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Pak. Anjing selesai. Tinggal edit. Wah anjing 28.